Bismillahirrahmanirrahim. Sayang malam berwarna lalu pada sayang salam bersambah sampai lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Summa qala idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah wa innal birra yahdi ilal ujuri wal ujura yahdi ilan nar. Sadaqallahu maulana azim. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus beserta seluruh jajaran, yang sama-sama kita hormati pemuka masyarakat, para ulama, niat mama menurunkan uang lipat rumahan kalian. Ibaratnya keribatan di tanah kultur kurikulum partai basiru makanya partai persanggalan partai berlindung sampai partai kemudian partai pada itu yang sama-sama kita. Selanjutnya beberapa ibu-ibu, saudara-saudara, generasi remaja, anak-anak kita, santriwan-santriwati, beserta peserta Ramadan yang hadir pada hari. Kembali kita berdiri kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat nikmatnya Allah tersebut, alhamdulillah kita pada malam ini telah dapat sama-sama hadir ke musala yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan Qiyamul Lail, selalu menghidupkan malam Ramadan. Kemudian selawat dan iringan salam
Marilah sama-sama kita memohonkan kehadiran Allah. Semoga Allah selalu menyampaikan selawat ini buat orang junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan untaian kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan tausiah ini, terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Yang pertama sekali, saya sangat berterima kasih kepada Bapak pengurus beserta jemaah yang telah sudi memberikan amanah untuk menyampaikan tausiah pada malam ini. Yang kedua, nanti di dalam penyampaian tausiah ini, jika sekiranya kurang berkenaan dengan hati Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu bagikan terlihat bagi atur. Untuk itu kepada Allah juga minta ampun kepada sesama manusia itu rahmat. Yang ketiga, marilah sama-sama kita fokuskan pikiran kita sejenak. Walaupun ada yang baru itu nasanya juga mengendarai hidup, ada pulau dan juga di balik pampat desa, dan ada pulau dan sedang juga maju, ada sedang juga tagak di pulau itu, dan ada pulau matul nalah limowan, dan ada cie-cie nalah uang cio serentak. Iyo Bapak Ibu, tutan dobatan awak lana lagi. Ba tidak kelati Bapak Ibu siang awak bagus. Malam kita beribadah dulu. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lah awak di musalla di musaji, baru saja Ustaz membaca salam baru nama tubuh oleh Allah. Jadi kalau ada Bapak Ibu di musalla kurang dengan Allah, bulan besok Bapak Ibu ya, dan badan awak sehat. Nyawa atau ciri khas orang Malaysia atau Bapak Ibu ya, makan bertambah lalu berkali luar biasa. Itu tanda orang sehat. Alhamdulillah Bapak. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Kemudian hadis Rasulullah SAW. Maka sebagai judul tausiah kita pada malam hari ini, cara menggapai malam Lailatul Qadar. Supaya kita bisa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, tentu kita harus ada usaha. Kalau kita tidak ada usaha Bapak Ibu, tentu akan
tidak dapat kita memperoleh malam Lailatul Qadar itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang biasanya sering kita dengar, sering kita membaca, bahwasanya datangnya malam Lailatul Qadar itu pada hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan. Malam nan kanggo gesang, malam kanggo berbuka, malam 25, malam 27, dan kita mungkin malam ke-29. Namun itu kita tidak bisa mengetahui bahwa yang jelas bagi kita adalah Allah telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya kita itu untuk menggapai datangnya malam Lailatul Qadar. Maka dikatakan oleh Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi shahr tanazzalul malaikatu wa بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran. Tahukah kamu apa yang dikatakan dengan malam Lailatul Qadar itu? Yaitunya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam itu Allah utus para malaikat beserta roh malaikat Jibril untuk mengurusi urusan manusia. Selamatlah mereka itu sampai detik-detik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, memang malam Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Kalau seandainya kita tidak boleh, tidak mampu atau tidak memperoleh daripada malam Lailatul Qadar itu, yang penting kita sudah ada memiliki hikmah yang dapat kita peroleh di malam Lailatul Qadar itu. Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya bagi kita adalah orang yang betul-betul melakukan ibadah pada malam itu, maka sama dia itu beribadah secara musyrik. Begitu itu manfaatnya kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara yang ada kita untuk memperoleh malam Lailatul Qadar itu di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Apa syarat yang pertama Bapak Ibu adalah sungguh-sungguh mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang-orang yang selalu yaitu bersungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, insya Allah
dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi ini Bapak Ibu memang sangat sulit. Orang yang betul-betul dia itu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, yakninya dia selalu mengikuti perintah Allah, mengakui atas ketauhidan Allah. Dia benar-benar mengucapkan dua kalimat syahadat dengan hati nurani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku betul-betul bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Jadi pengakuan waktu lebih lanjut, yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah. Yang dikatakan iman itu adalah Rasulullah mengatakan dalam hadis, al-imanu tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal ma'malu bil arkan. Iman kece Rasulullah meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lidah sesuai dengan amal perbuatan. Aturan beriman Bapak Ibu ya cuma di diri saja. Ada orang itu beriman kepada Allah hanya di dalam hati saja. Tapi bagaimana gerak-gerik mereka dalam kehidupan tidak sesuai dengan fakta. Lihat Bapak Ibu manusia selalu itu dimana lihat tiba-tiba sekor lain. Nah, dia pura-pura beriman kepada Allah. Lalu mereka itu di siang hari seperti orang yang sedang berpuasa. Padahal mereka itu sudah makan tiga piring di dalam kamar. Kemudian dia lap bibirnya itu dengan sapu tangan. Keluar dari kamar dia itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bibinya tadi. Maka kata orang dia betul-betul telah melakukan ibadah dosa. Maka orang yang semacam itu Bapak Ibu adalah orang yang pura-pura beriman kepada Allah. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu? Karena orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu dia tersentuh jiwanya untuk berpuasa. Karena yang diseru oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa ini adalah orang yang beriman. Dan itu seru oleh Allah Bapak Ibu. Wahai sekalian manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan itu ayat yang menerangkan. Apa ayat yang menerangkan Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang yang telah bertahun daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, kalau orang betul-betul beriman kepada Allah, yang kini bahwa Allah itu benar-benar berkuasa atas segala sesuatu.
dan dia benar-benar menciptakan langit dan bumi kepada kita itu tiada sia-sia belaka. Ini keyakinan kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran ayat 190? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya tentang sang pencipta langit dan bumi kata Allah, sehingga bergantinya semua dengan para pendapat dan tentang kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Itu makanya Allah menetapkan derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan daripada orang yang tidak beriman dan tidak berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan Allah angkat derajatnya daripada orang-orang yang tidak beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi ini penghargaan Allah kepada orang yang beriman kepada. Jadi ada orang bertanya berikutnya, harta yang paling berharga bagi manusia itu adalah iman. Kenapa iman itu sangat berharga? Karena tidak bisa kita itu dipengaruhi oleh siapapun. Memang hati nurani awak benar melakukan kira-kira awak budana dalam tipu dengan ikhlas-ikhlasnya. Tapi yang dulu kata ibu orangku datang kau saji kau salah hanya sekadar berhubungan. Di awal Ramadan datang kau datang kau saji kau lah mulai Ramadan lalu pulang cia-cia. Malam nan ketika mulai kurang dulu, malam nan apabila mulai kurang tidur. Sehingga kalau yang sadar malam ke atas bapak ibu tulang mulai melimpah keluar. Baik dan melimpah keluar bapak ibu. Dan datang kalau saji kamu salah jamak saja. Jalur dengan isu. Koma kodegannya itu kalau itu dengan anak-anak pesantren awal lihat risiko. Kalau tidak ada pesantren Ramadan, bapak ibu anak datang laki-laki di bawah orang berusia 60. Laki-laki di bawah berusia 60. Tapi tidak di masalah sekolah kita tengok. Dia berdoa, lalu berdoa. Nah, kadang-kadang hari bagi milos kita dan evaluasi bapak ibu. Ya, tipu di masalah tidak. Kalau awak pergi resep bapak ibu, kalau tidak ikut ceramah, bapak ibu pada biar. Tapi jadi waktu salat awak Allah. Kalau di saat salat awak Allah. Kasih pulang sebelah pak koyang semua, baru olehnya soal itu waktu lama, jadi kau sebenarnya 5 menit lah, tak panjang, jawab lagi sampai selesai di bawah, selesai lagi, dari video. Jadi kecil papa orang Medan, ya, dalam paktenya mengecil papa itu sungguh indah pintu di barat, burung puyuh di atas tanah. Kalau kamu ingin selamat, ikutilah selalu perintah Tuhan.
Jadi kalau orang lain mengikuti selalu perintah Tuhanku Bapak Ibu, insya Allah awak akan selamat. Lain kita melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah kita selamat dunia wal akhirat. Bukan saja kita keselamatan di dunia ini Bapak Ibu, sampai hari akhirat awak diberikan keselamatan. Jangan awak selamat saja di dunia dan kami bukti bina mencari selamat di dunia saja Bapak Ibu. Sehingga ini banyak orang malah pemanggil. Kemarin ini Bapak Ibu jumpa bapak-bapak orang yang Bapak Ibu seperti jadi sesuai dengan Bapak tahu yang tujuan aku kacang balik yang kalau dengan lalu masuk anak di bangku kebanyakan di dunia orang kampung dipertimbangkan baru menjadi biasa. Tapi jangan terpakai asal kuiko Bapak Ibu yang tujuan bangku kacang baliknya membawa dengan pegangan melakukan sesuatu anak dari yang kebanyakan dari bapaknya pulang kampung jadi kawin jadi biasa. Kurang banyak zaman kini Bapak Ibu dek atau Bapak Ibu dek pakai HP kok Bapak Ibu. Kalau tak tiap-tiap sama kini Bapak Ibu yang perkosaan di dalam hati, perjudian dalam hati, perampokan dalam hati, bekal dalam hati, menjatuhkan minuman keras dalam hati, sabu-sabu melalui hati. Nah, bagaimana itu? Bagaimana? Anak-anak yang tergoda di ini Bapak Ibu ambil kasihan mana mencari anak-anak sekte. Kecil awal menganya sedang bersama dan baru di belakang. Perlu sedang mengaku. Sedang mengaku. Maroko. Padahal dalam puasa di dalam masa Adi ko ada orang nawar di siko Bapak Ibu cari barang apa jadi buat cari malam sampai hari jago juga anak-anak zaman kini Bapak Ibu pengaruh lingkungan zaman kini berbahaya dan sangat gadang pengaruhnya dalam lingkungan Bapak Ibu. Ini lain tak ingin berbuat kejahatan Bapak Ibu, tapi itu di dalam lingkungan tadi kawan bersama-sama kurang dan berbeda. Jadi sesuai kecil kurang minang Bapak Ibu, anak orang bisa memberi lalu kebetulan. Dan Bismillah manusia itu melalui namanya awal berbeda. Jadi kalau tak tiap-tiap waktu di Bapak Ibu, ia anak-anak awal dalam kini Quran, ini nak jalin salah pandang dia di Bapak Ibu. Sebab pernah ambil tegur dan Bapak Ibu, ini duduk di tepi balawan. Awak sedang lewat jembatan. Dan ke awal hanya ibu Bapak Ibu yang dunia lama cukup selain adanya memperlukan kita otak adik tulis jawab Bapak Ibu adalah anak bersama memulai sudah itu akhirnya kayaknya Bapak Ibu nah tak elok seluruh itu mana jawabannya Bapak Ibu apa urusan apa sih diurusi dia urusan apa boleh diurusi dia dari tanggal aku kare itu sama ini Bapak Ibu anak ini ikut dimulai di berang-berangi nyesarang bawa dirang itu Bapak
Jadi anak-anak ini jadi dalam jawab waktu berbuat salah apa dia hasil anak mati saja. Kalau nanti nasihat bapak ibu sama kita PDIP pada minggu itulah dia nasihat, ampun lagi tidak dia nasihat kamu menjadi sialan awal berhenti bapak ibu ya bro. Jadi menjadi kalau itu pertama nasihat. Baik bapak ibu itu tampuan siaran haji dan yang kedua bapak ibu yang dimuliakan syaratnya itu untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu kita betul-betul berniat di jalan Allah. Jadi perjuangan kita itu memang sangat berat bapak ibu. Orang yang ingin mengintai malam datangnya malam Lailatul Qadar itu bapak ibu, dia betul-betul berjihad dengan sungguh-sungguh. Istiqomah dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka itu iktikaf di dalam masjid atau di dalam musola. Tidak banyak yang menapi, dalamnya motor, yang lalu beriktikaf awal di dalam musola. Kalau banyak awal beriktikaf banyak kita itu membaca ayat-ayat Allah Bapak Ibu, perbanyaklah kita membaca di zikir. Jadi banyak orang membaca selawat kepada Allah, banyak dapat istighfar dan zikir kepada Allah. Insya Allah Bapak Ibu, ketika kita banyak berzikir kepada Allah, sekurang-kurangnya nanti di akhir-akhir ayat kita akan mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Ada orang yang tidak mau membasahi lidahnya dengan kalimat zikir Bapak Ibu. Nanti ketika datang malaikat Israel mendampingi nyawanya Bapak Ibu lagi ucapkan kalimat la ilaha illallah manggil tarik. Jadi kalau seminggu atau istri bapak nanti tidak sholat, nanti tidak mau berzikir kepada Allah, suruhlah sholat, suruhlah berzikir kepada Allah. Sebab nanti kalau lawan tamu oleh malaikat Israel itu tidak bisa disokongi bapak ibu. Orang bela yang bukan seminggu lain atau sebulan orang menantu di dalam pada bulan sementara itu tidak bisa lemak. Tidak. Kalau nanti janji Allah itu kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, orang kau ambil amal kita dan malam nanti kepada Allah kepada malaikat Israel. Nasi pola tadi tidak bisa lagi daripada iman. Jadi sahabat orang nanti Bapak Ibu berbeda bantu pulang minta. Terang bulan, terang bercahaya, terang memancar kita. Kalau kamu ingin hidup bahagia, beramal ibadah, kamu sebelum mati. Terima kasih kepada Taufik Berdaya, Buruk Irian, Buruk Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.